sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri boyong 37 pemain, persiapan gila-gilaan jelang Toulon Tournament. Gelandang andalan timnas Indonesia ditolak klub Serie A, media Vietnam sindir habis-habisan. Terungkap rencana epik Sandy Walsh antar Indonesia ke Piala Dunia. Erick Thohir bikin heboh, timnas Belanda akan hadir di Indonesia. Peta persaingan Asia bergeser. Timnas Indonesia berhadapan dengan 8 raksasa sepak bola. Vietnam gemetar. Timnas Indonesia siap turunkan 17 pemain luar negeri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringkat FIFA bikin deg-degan, timnas Indonesia hadapi jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Teka-teki Maarten Paes, Shin Tae-yong ungkap keraguan menjelang duel timnas versus Irak dan Filipina. Coach Justin bongkar rahasia, inilah bintang masa depan timnas Indonesia selain Marcelino. Fakhri Husaini bongkar realita, Shin Tae-yong belum melampaui prestasi pelatih sebelumnya. Indra Syafri boyong 37 pemain, persiapan gila-gilaan jelang Toulon Tournament. Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya oleh pelatih marinir Amerika Serikat jelang Toulon Tournament 2024. Timnas U20 Indonesia saat ini fokus menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC untuk persiapan menghadapi Toulon Turnamen yang bakal berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024 di Paris. Sebelum menghadapi turnamen ini, timnas U20 Indonesia menjalani TC di Jakarta. Untuk TC ini, pelatih Indra Syafri memanggil sebanyak 37 pemain untuk persiapan tim Merah Putih. Skuad Garuda Nusantara ini memang disiapkan untuk menghadapi Toulon Tournament, Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk menghadapi ajang ini, Indra Syafri pun mempersiapkan tim Merah Putih dengan maksimal. Oleh karena itu, timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya dengan kepelatihan marinir Amerika Serikat. Tentu saja ini dilakukan agar fisik timnas U20 Indonesia meningkat pesat. Tim pelatih fisik timnas U20 Indonesia bahkan melakukan koordinasi dengan pelatih Elberino Tiwa. Tentu saja dengan dilatih oleh Elberino Tiwa ini diharapkan bisa membuat fisik pemain semakin kuat. Apalagi sang pelatih juga memberikan menu latihan keras agar bisa diimplementasikan di sepak bola nantinya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to... Gelandang andalan timnas Indonesia ditolak klub Serie A, media Vietnam sindir habis-habisan.
Media Vietnam The Tao 247 melontarkan sindiran tajam kepada gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, setelah dirinya ditolak mentah-mentah oleh perwakilan klub Serie A, Como 1907. Tom Haye, yang saat ini masih terikat kontrak dengan SC Heerenveen hingga akhir musim, dirumorkan akan bergabung dengan Como 1907. Klub yang baru saja promosi ke Serie A dan dimiliki oleh konglomerat Indonesia, Hartono bersaudara. Desas-desus ini memicu reaksi dari netizen yang berharap Tom Haye dapat memperkuat Como 1907 di Serie A musim depan. Namun, kenyataan berkata lain. Perwakilan Como 1907 menegaskan bahwa mereka tidak akan merekrut gelandang berusia 29 tahun tersebut. Mantan pemain timnas Belanda U-Strip 21 ini dinilai belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk bermain di kompetisi elite Italia. Pernyataan ini mengundang kekecewaan dan kemarahan dari netizen Indonesia yang merasa Tom Haye diperlakukan tidak adil. Isu penolakan ini pun tidak luput dari perhatian media Vietnam. The Tao 247 menulis artikel pada Rabu yang tampak menyindir posisi Tom Haye sebagai pemain andalan timnas Indonesia namun ditolak oleh klub Serie A. Bintang termahal timnas Indonesia itu mendapat kabar duka dalam kariernya. Begitu judul dari The Tao 247. Artikel tersebut juga menyoroti tumpukan pemain di posisi yang biasa ditempati Haye, yang membuatnya sulit mendapat tempat di Como FC. Setidaknya ada 5 pemain di posisi yang biasa ditempati Haye. Hal tersebut membuat Tom Haye dinilai kurang menjanjikan bagi Como FC, tulis The Tao 247. Kabar ini tentunya menjadi sorotan utama, menggugah berbagai respons dari para penggemar sepak bola di Indonesia dan Vietnam, serta menambah babak baru dalam perjalanan karier Tom Haye yang penuh tantangan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Terungkap rencana epik Sandy Walsh antar Indonesia ke Piala Dunia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, memiliki impian besar untuk suatu saat bermain di Piala Dunia. Saat ini, skuad Garuda sedang berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Satu kemenangan dari 2 laga tersebut akan memastikan Indonesia melaju ke putaran kedua, mengunci posisi 2 tim terbaik di grup. Sandy Walsh menyatakan bahwa melihat Indonesia tampil di Piala Dunia adalah misi penting. Menurutnya, ini bukan sekadar mimpi, mereka harus berjuang keras untuk mencapainya. Dibutuhkan kerja keras dan dedikasi dari seluruh pemain agar Indonesia bisa berlaga di panggung dunia. Jika kita bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian luar biasa, ujar pemain yang membela klub KV Mechelen ini. Ia menekankan bahwa skuad Garuda harus memiliki tujuan yang jelas. Apalagi saat ini mereka berada dalam performa yang bagus dan siap bersaing dengan tim kuat. Banyak pemain muda yang telah mendapatkan tempat di timnas dan potensi ini harus terus dimaksimalkan. Sandy juga menambahkan bahwa kesuksesan di Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar. Saat itu mereka berhasil lolos dari fase grup dan mencapai babak 16 besar. Selanjutnya, tampil di Piala Dunia bukan lagi hal mustahil bagi Indonesia.
Maksudku, kita lolos di Asia dan memenangkan itu, langkah selanjutnya adalah mencapai Piala Dunia, pungkasnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir bikin heboh, timnas Belanda akan hadir di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah menggarahkan sebuah rencana ambisius yang bisa mengubah peta sepak bola Indonesia. Menurut kabar terbaru, ia sedang mempertimbangkan kedatangan timnas Belanda ke tanah air untuk menjalani uji coba dengan timnas Indonesia. Rencana ini merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama yang telah disepakati antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB. Dalam upaya mewujudkan kerjasama yang menguntungkan kedua negara, Erick Thohir terlihat telah melakukan pertemuan dengan petinggi KNVB. Dalam pertemuan tersebut, beberapa kesepakatan penting telah terjalin. Di antaranya adalah kedatangan timnas Belanda ke Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa program pertama dari kerjasama ini akan berfokus pada pengembangan sepak bola dari akar rumput. PSSI dan KNVB memiliki visi yang sama dalam membangun program pembinaan untuk sepak bola Indonesia, terutama di tingkat grassroots, ujarnya dengan antusias. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa kedatangan timnas Belanda tidak hanya akan melibatkan tim senior, tetapi juga tim junior dan timnas perempuan secara bergantian setiap tahun. Hal ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua federasi sepak bola. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga menegaskan bahwa KNVB akan memberikan dukungan dalam meningkatkan kompetisi sepak bola domestik di Indonesia. Mereka juga akan membantu mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Rencana ini tentu saja menjadi sorotan karena potensinya untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke tingkat internasional yang lebih tinggi. Dengan adanya kerjasama ini, bisa jadi Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi beberapa pertandingan penting yang akan memperkaya perjalanan sepak bola di tanah air. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Peta persaingan Asia bergeser. Timnas Indonesia berhadapan dengan 8 raksasa sepak bola. Timnas Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan berat dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dengan tambahan slot peserta dari 32 menjadi 48 tim, ambisi untuk meraih tempat di panggung sepak bola dunia semakin menantang. Tidak hanya itu, persaingan di kawasan Asia juga semakin sengit dengan 8 negara yang berhak lolos otomatis serta 1 slot tambahan melalui playoff. Situasi ini memunculkan sorotan terhadap potensi negara-negara yang dapat menjadi penghalang bagi impian timnas Indonesia. Dari Uzbekistan hingga Qatar, 8 negara ini memiliki sejarah panjang dalam arena sepak bola Asia. Mereka tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga kualitas yang diakui secara internasional. Di peringkat 8, Uzbekistan menunjukkan potensi yang tak boleh diabaikan. Disusul oleh Irak dan Arab Saudi, 2 negara yang telah mengukir prestasi signifikan di kancah sepak bola Asia. Sementara Australia, Korea Selatan, Iran, dan Jepang menempati posisi lebih tinggi dengan keunggulan teknis dan taktis yang telah teruji.
Namun yang paling mencolok adalah Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dengan upaya keras dan investasi besar dalam pengembangan sepak bola, Qatar siap menjadi kejutan yang bisa menggagalkan ambisi timnas Indonesia. Dengan demikian, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 bagi timnas Indonesia bukanlah sekadar tantangan, tetapi juga ujian sejati bagi potensi dan tekad para pemain serta pelatihnya. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Vietnam gemetar. Timnas Indonesia siap turunkan 17 pemain luar negeri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam cemas melihat potensi timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh 17 pemain luar negeri dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup A dengan 7 poin, di bawah Irak yang kokoh di puncak dengan 12 poin. Sementara itu Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Artinya, Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk memastikan posisi runner-up grup A, mendampingi Irak yang sudah lolos ke putaran ketiga. Media Vietnam Soha menilai peluang Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga semakin kecil jika Indonesia memanggil seluruh pemain naturalisasi mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil 17 pemain bintang yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Hal ini membuat peluang Vietnam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia semakin tipis, tulis Soha. Soha juga memprediksi bahwa Shin Tae-yong akan membangun kekuatan terbaik sebagai persiapan tampil di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama pemain luar negeri yang mungkin dipanggil oleh Shin Tae-yong antara lain Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, Maarten Paes, Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, Heine Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Peringkat FIFA bikin deg-degan timnas Indonesia hadapi jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melibatkan 18 negara yang dibagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim. Tim-tim yang finish di posisi pertama dan kedua setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum undian dilakukan, AFC terlebih dahulu membagi 18 negara ini ke dalam 6 pot, masing-masing berisi 3 tim.
Pembagian pot ini didasarkan pada peringkat FIFA terbaru saat undian dilakukan. Karena peringkat FIFA Timnas Indonesia tertinggal jauh dari 17 negara lainnya, skuad Garuda akan ditempatkan di pot 6, yaitu pot paling bawah. Dengan demikian, tim asuhan Shin Tae-yong akan tergabung dengan tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Teka-teki Maarten Paes, Shin Tae-yong ungkap keraguan menjelang duel Timnas versus Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tampak ragu-ragu memberikan jawaban pasti mengenai status Maarten Paes menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dinantikan untuk tampil adalah Maarten Paes, penjaga gawang FC Dallas yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong masih belum bisa memastikan apakah Maarten Paes bisa bermain di kedua pertandingan tersebut. Ia lebih memilih untuk menunggu proses administrasi selesai sebelum memberikan jawaban pasti. Saya tidak bisa kasih jawaban pasti sebab harus hati-hati, memang sudah sumpah, tetapi harus lihat situasinya akhir Mei, ujar Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Coach Justin bongkar rahasia, inilah bintang masa depan Timnas Indonesia selain Marcelino. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan netizen pecinta Timnas Indonesia setelah dinilai tampil egois di laga perebutan juara ketiga Piala Asia U-Strip 23. Kritikan deras yang mengalir di media sosial sempat dibalas Marcelino dengan menulis story Instagram bertuliskan negara lucu. Tanggapan tersebut justru memperburuk situasi, membuat kritik terhadap Marcelino semakin mengencang. Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin turut memberikan pandangannya mengenai kontroversi ini. Coach Justin sependapat dengan sebagian besar pecinta Timnas Indonesia bahwa Marcelino memang menunjukkan sikap egois dalam pertandingan tersebut. Saya pernah membahas hal ini 1 atau 2 tahun yang lalu. Saat Marcelino pertama kali bermain di Timnas, meskipun baru berusia 17 tahun, dia tampak seperti sudah bermain selama 20 tahun. Sangat tenang mengatur pergerakan tim dengan baik. Tapi saya juga mengatakan di video itu bahwa dia agak egois. Ternyata 2 tahun kemudian, sikap itu tidak berubah, ungkap Coach Justin. Menurut Coach Justin, sudah saatnya Marcelino berbenah diri dan memperbaiki sikapnya. Namun dia juga menekankan bahwa ini bukan berarti Marcelino bermain buruk sepanjang Piala Asia U23. Saat ditanya oleh Deddy Corbuzier tentang bintang masa depan Timnas Indonesia selain Marcelino, Coach Justin menyebutkan satu nama lain. Dalam kurung Ivar Jenner, dia masih sangat muda, bermain bagus, dan selalu bermain untuk tim, ucapnya.
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Fakhri Husaini bongkar realita, Shin Tae-yong belum melampaui prestasi pelatih sebelumnya. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fakhri Husaini memiliki pandangan yang unik terhadap keberhasilan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20 2024. Bagi Fakhri, pencapaian Shin Tae-yong tergolong biasa saja. Pelatih asal Korea Selatan ini memang berhasil membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Selain itu, di Piala Asia U23, Shin Tae-yong sukses menempatkan Garuda Muda di peringkat keempat, nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah dari Guinea di partai playoff. Namun Fakhri Husaini menilai bahwa prestasi-prestasi ini tidaklah luar biasa karena Timnas Indonesia sudah pernah mencapainya di era sebelumnya. Dia mengingatkan bahwa Timnas Indonesia telah berlaga di Piala Asia edisi 2007 (sebagai tuan rumah 2004, 2000, dan 1996). Bahkan untuk Timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia U23, menurut Fakhri, hal tersebut juga bukan sesuatu yang baru. Pandangan Fakhri Husaini ini menambah perspektif lain dalam menilai pencapaian Shin Tae-yong. Memberikan pemahaman bahwa prestasi di dunia sepak bola seringkali merupakan hasil dari proses panjang dan kontinuitas. Bukan semata hasil kerja satu pelatih saja.